Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Septian. Saya merupakan salah satu peserta CGP Angkatan ke-5. Dalam video kali ini, saya akan mencoba merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kita mulai dari siswa atau murid. Pada awalnya saya percaya murid itu hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu murid yang pintar, murid yang biasa saja, dan murid yang kurang pintar. Itu pemikiran awal saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa murid harus memahami semua pelajaran. Jadi seorang siswa itu harus bisa memahami semua pelajaran yang dia terima di sekolah. Sedangkan dari segi pembelajaran, saya berhamba kepada silabus. Gitu. Jadi sangat terpatok sekali dengan silabus. Jadi silabus itu harus selesai dalam waktu 1 tahun. Gitu. Jadi ngerti nggak ngerti anaknya, saya yang penting silabusnya itu selesai. Lalu yang kedua, saya lebih ke mengajar daripada mendidik. Karena pada awalnya saya belum paham apa perbedaan antara mengajar dan mendidik. Gitu. Itu yang saya alami sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah saya membaca literasi-literasi yang berhubungan dengan Ki Hajar Dewantara, juga saya menonton video-video yang ada di LMS, lalu saya merasa bahwa saya beranggapan bahwa segala sesuatu yang saya lakukan selama ini itu dalam mengajar belum sepenuhnya benar. Jadi masih banyak yang keliru. Gitu. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa siswa itu beragam. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa dalam kebudayaan, perkembangan kebudayaan itu ada yang namanya keberagaman. Kalau Pak Syahril itu menyampaikan bahwa seperti planet itu kan beragam. Bumi tidak sama dengan Mars, tidak sama dengan Venus dan lain-lain. Jadi mereka itu punya keberagaman masing-masing. Sama seperti siswa, mereka itu beragam. Jadi mereka itu punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa menuntun mereka. Gitu. Untuk kalau dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada yang kalau siswa itu sebenarnya itu tidak seperti kertas kosong. Dia itu seperti ada goresan-goresan yang masih samar. Ada goresan yang baik, ada goresan yang buruk. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu menuntun mereka untuk mempertebal goresan-goresan yang baik dan tidak mengembangkan atau tidak mempertebal goresan-goresan yang buruk, yaitu adalah sikap-sikap mereka. Jadi kita harus mengembangkan sikap-sikap mereka yang baik dan menahan sikap-sikap mereka yang memang dasarnya sudah buruk. Jadi sikap buruk itu akan tertutupi dengan sikap-sikap baik mereka kalau sikap baiknya itu dipertebal. Lalu yang kedua, membuat siswa suka sehingga mereka paham. Ini konsep yang saya terima ketika mempelajari modul tentang Ki Hajar Dewantara, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya untuk membuat mereka itu paham, ya kita harus suka dulu. Kita harus membuat mereka itu suka dulu kepada apa yang akan kita ajarkan. Bagaimana cara mereka itu suka? Yaitu adalah berhamba kepada murid. Jadi ketika kita merancang suatu pembelajaran, kita harus pikirkan dulu muridnya itu seperti apa.
Kalau murid yang A itu sukanya apa, murid yang B sukanya apa, murid yang C sukanya apa. Ketika kita sudah memahami kesukaan mereka dan mereka tahu kalau mereka tuh suka dengan hal tersebut, insya Allah mereka tuh akan lebih mudah memahami tentang pembelajaran yang kita berikan. Lalu keseimbangan antara mengajar dan mendidik. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih paham kalau saya sebagai guru tidak hanya untuk mengajar, tapi juga harus mendidik. Awalnya itu kan saya hanya mengajar, datang ke kelas, mengucapkan salam, absen, terus langsung berdoa, memberikan materi. Tapi ternyata enggak. Dalam kegiatan pembelajaran itu ternyata harus ada juga kegiatan mendidik, yaitu menuntun mereka, mengajarkan mereka, memberikan contoh kepada mereka tentang hal-hal yang baik yang bisa mereka biasakan dan nanti bisa digunakan di kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang paling cepat menurut saya, yang sangat ingin saya perbaiki adalah memperbaiki RPP saya. Gitu. Jadi memperbaiki rencana saya dalam pengajaran di kelas. Contohnya seperti membuat kesepakatan kelas itu sebelumnya saya belum pernah melakukan itu. Gitu. Nah, saya berencana nanti di tahun ajaran baru ketika bertemu dengan murid-murid baru, siswa-siswa yang baru, maka saya akan membuat kesepakatan kelas di awal tahun ajaran. Itu rencana awal saya. Jadi, biar kita itu punya win-win solution antara guru dengan siswa. Gitu. Lalu yang kedua adalah membuat refleksi tentang pembelajaran. Ini juga jarang sekali saya lakukan. Bahkan mungkin seumur-umur saya mengajar mungkin hanya sekali apa 2 kali, itu membuat refleksi tentang pembelajaran. Jadi kita harus tahu apakah pembelajaran pada saat itu murid-murid suka nggak, gitu. Apa kalau misalkan mereka suka, berarti apa yang bisa kita tingkatkan? Apabila mereka kurang suka, apa yang membuat mereka kurang suka sehingga bisa kita perbaiki di sistem pembelajaran yang berikutnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada melakukan pembiasaan-pembiasaan baik. Seperti tadi, misalkan mengacungkan tangan, kalau misalkan ingin bertanya, sebelum diizinkan untuk bertanya, sebaiknya jangan bertanya seperti dahulu. Tidak dibiasakan untuk memotong pembicaraan temannya yang sedang memberikan pendapat. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dilakukan di dalam kelas. Seperti itu. Itulah yang saya pelajari ketika saya mempelajari, itu yang bisa saya dapatkan ketika saya mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.